Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas film drama perang berjudul The Thin Red Line. Film ini dimulai dengan sepasang penduduk asli Melanesia yang sedang melakukan rutinitas sehari-hari. Mereka menjalani kehidupan yang sangat riang di sebuah pulau. Kita kemudian melihat Wit sedang mendayung kayak. Dia berbicara tentang ibunya saat dia melihat para ibu Melanesia merawat bayi mereka. Dia ingat ketika ibunya sedang sekarat. Dia bertanya apakah dia takut yang disangkal olehnya. Dia menyadari bahwa dialah yang memiliki ketakutan. Dia bertanya-tanya bagaimana jadinya jika tiba gilirannya untuk mati. Dia ingin bertemu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan ibunya. Sebuah kapal patroli Amerika melewati pulau tempat dia tinggal. Wit yang ditangkap oleh Wells mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berubah sama sekali atau belajar apapun. Ternyata dia telah menjadi tentara selama 6 tahun dan Wells bertanya kepadanya kapan dia akan mulai menganggap serius. Dia menolak untuk memberinya tugas yang menyimpang tetapi membuat kesepakatan untuknya dan akan mengirimnya ke pakaian disiplin sebagai gantinya di mana dia akan merawat orang yang terluka. Dengan berani Wit mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengambil apapun yang disajikan oleh Wells karena dia 2 kali lebih kuat dari dirinya. Para anggota pasukan laut diberi pengarahan oleh Kintar tentang rencana mereka untuk Godel Kanal. Dia mengklaim bahwa tidak ada yang menginginkan pulau itu, tetapi itu adalah jalan Jepang ke Australia dan cara mereka mengendalikan jalur laut ke Amerika. Itulah sebabnya jika mereka ingin menghentikannya, mereka harus melakukannya di Godel Kanal. Setelah Kintar mendekati Tal, dia memujinya karena masih ingin mengabdi meskipun usianya sudah tua dan mengakui bahwa dia membutuhkan perwira seperti Tal yang memiliki kedewasaan dan karakter. Dia berpendapat bahwa mereka tidak ingin anak dan cucu mereka masih bertempur dalam perang yang sama 30 tahun mendatang. Kintar berjanji bahwa mereka akan menghancurkan mereka tanpa ampun. Saat mereka semakin dekat ke pulau, berlatihlah dalam banyak hal dan bahasa Wells tentang lingkungannya tentang malapetaka yang akan datang yang menunggu mereka. Semua orang gelisah. Seseorang bertanya kepada Mazie bahwa mereka membaca senyumnya dan menemukan bahwa dia sudah menjadi perwira perang tetapi saat ini menjadi prajurit. Dia menjelaskan bahwa dia dulunya adalah seorang insinyur, namun dia dan istrinya tidak pernah berpisah sebelumnya. Itulah sebabnya mengapa sulit bagi mereka untuk berjauhan satu sama lain selama 4 bulan. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan dikirim kembali ke AS. Dia diperingatkan bahwa dia akan mengikuti wajib militer dan itulah yang membuatnya berakhir di kampanye ini. Wells dan Staros memerintahkan semua orang untuk bergerak dan naik ke perahu pendaratan. Begitu rombongan sampai di pulau itu, seseorang melaporkan bahwa tidak ada yang menunggu mereka di sana. Jika memang ada orang Jepang, mereka sudah pergi setidaknya selama seminggu. Kompi terus maju. Semua memberitahu Platon bahwa mereka akan mendaki bukit. Staros berusaha mencegahnya, namun Tal berpendapat bahwa tidak ada cara untuk mengepung musuh. Satu-satunya pilihan adalah serangan frontal penuh. Staros bertanya apa yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan air karena anak buahnya hampir pingsan. Dia tidak menawarkan sesuatu yang bermanfaat dan hanya merespons pada saat mereka berhenti mengeluh. Keesokan paginya, ledakan-ledakan terdengar saat mereka mengebom bukit yang akan mereka serbu. Kaken membentuk kelompoknya bahwa mereka akan turun dalam kelompok 10 orang karena jika mereka terburu-buru, mereka hanya akan membuat target yang lebih baik. Kelompok ini bergerak maju dengan Staros, Kaken White memimpin. White mengarahkan 2 prajurit untuk bergerak maju dan menunggu aba-aba dari mereka. Jika tidak diterima mengoper, mereka akan ditembak di kepala dan mati. White memberi isyarat kepada semua orang untuk bergerak maju terlepas dari apa yang terjadi. Para prajurit mulai bergegas dan menyerang. Banyak yang dibom sementara sisanya ditembaki oleh senapan mesin. Jeritan kesakitan dan kesedihan terdengar. Staros berteriak agar semua orang menabrak tanah. Dia memanggil para pengangkut sampahnya dan memerintahkan mereka untuk mengambil seorang pria. Mereka mencoba berdebat dengan mereka yang membuatnya marah dan dia mengulangi perintahnya. White menyapa Wells dan bertanya siapa yang akan mereka ambil. Dia menjawab bahwa, mungkin Jax. Kenyataan dari situasi ini membuat White bertanya langsung kepada Staros apakah ia bisa kembali ke perusahaan setelah mereka mengambil Jax. Saat serangan mereda, Bell memanggil Kaken dan memberitahunya bahwa Blaney sudah mati sehingga dia yang bertanggung jawab. Di sisi lain, Dol mengincar beberapa tentara yang sedang membawa mayat. Dia menembak mereka dan membunuh pria yang tertinggal di belakang. Dia memanggil Queen untuk memeriksa apakah tentara Jepang meninggalkan orang kaya. Dia memberitahunya bahwa dia melihat 7 dari mereka pergi sehingga dia menebak bahwa mereka menarik diri. Kak memerintahkan semua orang untuk bergerak maju. Mereka disambut dengan lebih banyak ledakan dan senapan mesin.
Dol bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya dan Kaken mengatakan bahwa mereka akan menunggu dan mungkin mereka akan mengirim bala bantuan. Ketika beberapa orang menyerang Jepang yang masuk, Kak dengan bodohnya menarik pin dari granat yang tergantung di kapalnya dan meledak. Tim mencoba menenangkannya saat dia mencoba untuk meninggalkan kata-kata terakhirnya. Semua mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang perlu menulis surat kepada wanita tuanya karena dia akan selamat. Di sisi lain, Wit menjamin bahwa dia akan baik-baik saja meskipun dia mati. Wells berlari untuk menolong Tella yang panik dan berteriak kesakitan setelah dipukul di bagian perutnya. Dia berjuang untuk menenangkan pria lain yang mengutuknya dan memberitahu bahwa dia sedang sekarat. Ia mengatakan kepada pria lain untuk melakukannya dengan lebih sedikit suara. Tella memohon padanya untuk meninggalkannya sendirian tetapi Wells memberikannya lebih banyak kebebasan. Ketika dia kembali, Starer berjanji untuk menyebutkannya dalam perintahnya dan merekomendasikannya untuk mendapatkan Silver Star. Wells mengabaikannya dan mengancam akan meninjunya jika terus berterima kasih atau mengundurkan diri jika dia menyebutkannya dalam perintahnya. Dia bergumam bahwa mereka semua sedang sekarat karena sebuah properti. Tal menghubungi Starer melalui radio dan mengganggunya karena tidak segera mengirimkan bantuan. Dia mengkritik mereka karena bersembunyi. Starer membela perusahaannya yang semangatnya menurun setelah semua kematian yang mereka saksikan. Dia melaporkan bahwa dia akan mengirimkan 2 regu yang sangat tinggi. Dia memberinya instruksi yang jelas sambil mencela kepemimpinan Starer. Mengabaikan tegurannya, Starer meminta Starer untuk berpatroli di sebelah kanan Bukit 210 dan melewati hutan. Dia yakin seluruh ketepatan dapat dikepung dengan manuver di sana dengan kekuatan. Tidak mengherankan, Tella menolak dan memintanya dan anak buahnya untuk menyerang dengan semua yang mereka miliki dan dengan semua yang mereka miliki. Butuh 1 menit bagi Starer untuk menjawab, namun ia memberitahu Tal bahwa ia menolak untuk mematuhi perintah karena ia menganggapnya sebagai misi bunuh diri bagi dia dan anak buahnya. Tal memutuskan untuk menenangkan diri dan mencari tahu mengapa Starer merasa lebih baik mengitari bukit mereka daripada melakukan serangan frontal seperti yang selama ini ia lakukan, namun ia menegaskan bahwa ia tidak akan membatalkan perintahnya. Begitu Tal tiba, serangan terhadap perusahaan telah berkurang. Dia menuju Starer dan melaporkan bahwa dia telah mengirim peleton pertama untuk menyerang orang-orang kaya. Tal bertanya kepadanya berapa banyak yang terkena serangan dan dia menjawab tidak ada. Tal menunjukkan bahwa itu tidak terdengar seperti situasi yang dijelaskan kepadanya melalui radio dan Starer menjawab bahwa itu karena situasinya telah berubah lagi dalam 5 menit terakhir. Tal mengulangi perintahnya dan menegaskan bahwa mereka akan membawa orang kaya itu saat malam tiba. Bell membawa 6 orang bersamanya untuk memeriksa apa yang terjadi. Ia kemudian memberitahu orang-orang yang bersamanya bahwa ia akan naik sendirian. Ia menilai bahwa Jepang telah melakukan penyusupan di atas bukit, melemparkan granat untuk melihat reaksi mereka. Dia kembali ke anak buahnya dan memberi pengarahan kepada mereka tentang bunker dan 5 senjata yang dimiliki Jepang yang menunggu mereka di atas bukit. Mempersiapkan anggota pasukan yang lain, Tal menjelaskan bahwa bunker di atas bukit adalah kunci dari seluruh punggungan. Itulah sebabnya mengapa Jepang dapat menguasai banyak sekali wilayah. Dia menekankan bahwa jika mereka mengurangi bunker besok, maka mereka dapat mengambil alih punggungan juga. Dia mencari sukarelawan dan membunyikan lonceng kepada orang pertama yang menawarkan diri agar dia bisa memimpin. Gav angkat bicara dan memberitahu Tal bahwa dia tertarik untuk memimpin partai dan Tal setuju dengan menyatakan bahwa dia berharap pria itu akan menawarkan diri. Mengajak Staros ke samping, Tal mengkonfrontasi Staros mengenai penilaiannya yang menempatkan anak buahnya dalam bahaya dan pentingnya operasi mereka. Dia bertanya kepada Staros secara langsung apakah dia siap untuk mengorbankan nyawa anak buahnya. Dia berpendapat bahwa nyawa akan hilang, suka atau tidak suka, jadi jika dia tidak tega, inilah saatnya untuk memberitahu Tal. Dia akhirnya mengakui bahwa Tal benar dalam segala hal. Wellich mengaku bahwa dia merasa kasihan pada Wit dan menyimpulkan bahwa tentara akan membunuhnya. Hal ini terjadi setelah pria tersebut mengajukan diri untuk menjadi bagian dari kelompok yang akan menyerbu bunker Jepang. Dia mencatat bahwa jika dia pintar, dia akan menjaga dirinya sendiri karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk orang lain. Anda pikir Wit tidak akan membuat perbedaan dan semua kegilaan yang terjadi keesokan harinya, kelompok yang dipimpin oleh Gav muncul untuk melakukan penyerangan. Tal meyakinkan Gav bahwa yang lain akan berada tepat di belakangnya dan mereka akan datang segera setelah ia memberi tanda. Kelompok itu bergerak. Gav menginstruksikan Bell untuk mengirim radio ke lapangan belakang agar mereka bisa mengebom bunker. Serangan Jepang dalam kelompok itu bekerja keras untuk menjaga satu sama lain. Dol dengan berani maju dan melemparkan granat ke salah satu bunker tempat penembak senapan mesin bersembunyi. Hal ini memberikan ide kepada kelompok dan mereka mengeluarkan penembak mesin satu persatu, melemparkan granat ke setiap bunker mereka.
Banyak tentara yang menyerang, tetapi kelompok ini dengan cepat mengalahkan mereka. Pada akhirnya mereka menang dan Gav memberikan sinyal peluit. Tal bertepuk tangan atas kemenangan Gav. Gav memberitahu Tal tentang kebutuhan air, tetapi Tal memotongnya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin merusak momentum yang sedang mereka jalani. Dia berjanji bahwa air akan tiba dalam beberapa jam tetapi menolak untuk berhenti agar pria itu dapat menunggunya. Lipaton melanjutkan serangan mereka terhadap pasukan Jepang di hutan. Mereka menyerang siapa saja yang mencoba melawan atau membawa senjata dan menawan mereka yang menyerah. Setelah pertempuran, Tal memberitahu Staros bahwa dia membebaskannya dan dilarang akan mengambil alih. Dia menambahkan bahwa dia tidak berpikir orang itu cukup tangguh dan menganggapnya lembek. Staros menjawab bahwa dia tidak suka melihat anak buahnya terbunuh. Tal mempertahankan keputusannya dan menekankan bahwa alam itu kejam. Dia menyarankan pria lain untuk mengajukan permohonan penugasan kembali ke jaksa penuntut umum di Washington. Tal bersumpah bahwa dia akan menerima bintang perak dan juga hati berwarna ungu. Dia mendorongnya untuk segera kembali dengan kelompok korban luka dan tahanan berikutnya karena tidak ada gunanya baginya untuk berkeliaran. Sementara dia membacakan perintah Tal untuk istirahat, komandan divisi akan tiba di Kompi yang akan dibantu oleh 1 batalion resimen cadangan divisi. Dia memastikan istirahat selama seminggu untuk mereka yang disambut dengan sorak-sorai. Staros mengumumkan penugasannya kembali ke Kompinya. Tal mengungkapkan rasa terima kasih perusahaan karena telah meminta perpindahan dan menjaga mereka tetap bersama. Dia mendesak mereka untuk tidak mempermasalahkan pemindahannya karena dia senang untuk pergi. Istri Manibel menulis surat kepadanya bahwa dia telah jatuh cinta dengan seorang kapten angkatan udara saat dia pergi. Dia meminta untuk bercerai. Sepanjang film, pria itu telah meromantisasi cintanya satu sama lain dan terus berjalan karenanya. Kini, mantan istrinya yang akan segera menjadi istri meminta maaf, mengakui bahwa ia merasa kesepian. Apa yang ia temui adalah penduduk asli yang mencoba untuk berteman dengan mereka, namun tidak seperti penduduk asli Miladesia yang pernah ia habiskan bersama. Ketika ia awal, mereka lebih waspada terhadap tentara. Kompi laut dikirim untuk berpatroli di sebuah sungai. Bell menyarankan agar para prajurit keluar dan bertanya apakah markas besar sudah mendapat kabar terbaru tentang situasi mereka. Ben yang menggantikan Staros memberitahunya bahwa terserah dia untuk mengambil keputusan. Dia mengusulkan untuk mengirim seseorang untuk memeriksa seberapa dekat musuh. Ledakan-ledakan semakin dekat. Dia memanggil 5 orang dan Chums untuk memeriksa seberapa jauh mereka dari Jepang. Apa yang merasakan sesuatu dari sukarelawan tetapi menekankan kepada Ben bahwa itu adalah ide yang buruk. Ketiganya menemukan dan memperkuat batalion Jepang yang sedang menuju ke arah mereka. Mereka berlari kembali namun terlihat oleh Jepang dan langsung ditembaki. Chums tertembak. Musuh mengejar mereka dan kelompok ini khawatir bahwa kelompok mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi. Ia menyarankan agar salah satu dari mereka tetap tinggal untuk menahan mereka. Dia menyebutkan bahwa Chums tidak punya waktu lagi sehingga dia menyuruh 5 untuk pergi dan membentuk Ben dan yang lainnya. Untuk memberikan kesempatan kepada 5, apa yang mengalihkan perhatian batalion Jepang? Sebuah pasukan mengelilinginya dan menuntutnya untuk menyerah. Menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, dia memacu senapannya dan langsung terbunuh. Tak lama kemudian, pasukan tersebut dibebaskan dari papan tutian perahu pendaratan yang akan membawa mereka menjauh dari terusan Guadalcanal. Film ini diakhiri dengan kereta api yang berbagi kepada kelompoknya bahwa dia bertekad untuk menjalani banyak kehidupan meskipun masih muda. Dia menyebutkan bahwa hidup tidak seharusnya sulit ketika Anda masih muda. Dia percaya bahwa setelah melalui perang, yang terburuk harus dilakukan sekarang dan waktunya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.